Perkenalkan, nama saya Abi Geno Pertino Kasim, NIM 67/2024-098. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Pertama sini terdapat include stream untuk input output pada C++ seperti Cin, Code dan Cin. Di sini include stdlib untuk fungsi sistem CLS untuk membersihkan layar. Dan di sini using namespace std supaya kita tidak usah berulang kali menulis std-nya lagi. Dan di sini saya menggunakan void supaya tidak memberikan nilai lagi saat dipanggil. Nah, di sini terdapat sistem CLS untuk membersihkan layar. Dan di sini input pada kata-kata pada menu, ya. Tidak usah saya. Sini code yang pertama, input yang pertama tampilan menu. Input yang kedua tampilan angka genap. Input yang ketiga tampilan angka 3N. Input yang keempat tampilan angka palindrom. Input yang kelima tampilan angka Fibonacci. Input yang keenam tampilan angka keluar. Yang ketujuh input kata masukkan pilihan Anda. Dan kita masuk ke dalam void, tampilkan genap. Sini saya menggunakan void seperti tadi supaya tidak memberikan nilai lagi saat dipanggil, karena misalnya kalau integer itu akan memberikan nilai lagi. Dan sini namanya tampilkan angka genap. Ini kita tulis namanya karena nanti pada codingan ke bawah nanti akan dipanggil. Sini terdapat dua variabel menggunakan tipe integer sama char. Sini pertama variabel batas, saya menggunakan tipe data integer. Variabel batas ini untuk memasukkan atau menyimpan nilai batas, maksudku angka batas, ya. Dan di sini variabel lanjut untuk berfungsi untuk menyimpan pilihan user apakah ingin lanjut atau tidak. Di sini saya menggunakan do while perulangan. Nah, dan di sini sistem CLS dan code menampilkan angka genap. Dan input lagi masukkan batas angka, input kata, dan kita menyimpan input tersebut ke dalam variabel batas. Nah, sini kita input kata lagi angka genap hingga di sini saya panggil batas supaya akan nanti hasilnya ke sini, nilai batasnya ke sini terinput oleh kata-kata ini. Dan di sini ada spasi, di sini ada spasi, di sini adalah, dan di sini titik 2. Saya menggunakan for perulangan. Nah, dalam for ini memiliki 3 statement, yaitu statement pertama, statement kedua, statement ketiga. Statement pertama itu nilai awal, berarti nilai awalnya itu mulai dari 1. Dan statement kedua itu batas hasil atau hasil akhir, berarti hasil akhirnya itu lebih kecil daripada batas. Berarti misalnya batasnya 20, berarti hasilnya itu dalam bilangan genap itu 18. Dan kita ini perulangannya akan i++, berarti dia akan bertambah terus. Nah, di sini terdapat if kita gunakan if. Nah, ini rumus pada tampilkan angka genap. Ini caranya, ini misalnya i-nya 1, i 1 dibagi 2 itu tidak habis. Jadi angka yang habis dibagi 2 itu dan akan menghasilkan 0 itu akan dicetak di sini, akan diproses di dalam sini atau ditampilkan di sini, dicetak. Tetapi jika yang misalnya 3 bagi 2 itu tidak akan dicetak. Jadi yang nilainya habis itu akan dicetak saja di sini. Kita lanjut, ini code input untuk fungsi enter aja. Dan sini kita input kata apakah ini Anda ingin mengulang, melanjutkan. Sini kita simpan input tersebut ke dalam variabel lanjut. Dan di sini terdapat while. Nah, do while selama user menekan
Y, operasi tampil genap ini akan mengulang terus. Tetapi ketika user menekan N, dia akan berhenti. Pengulangan ini akan berhenti dan kembali ke menu utama. Dan kita masuk ke void, tampilkan 3N. Sini sama juga saya menggunakan void karena supaya tidak mengembalikan nilai lagi. Sini saya menggunakan dua variabel, integer batas dan char lanjut. Nah, dalam batas ini untuk menyimpan angka batas, dalam lanjut ini untuk menyimpan pilihan pengguna apakah ingin melanjutkan atau tidak. Sini juga saya pakai do while pengulangan do while. Nah, pada sistem CLS ini, untuk membersihkan layar, di sini seperti biasa saya menginput kata, menampilkan angka 3N, dan menginput kata lagi, masukkan batas angka, baru kita simpan input tersebut ke dalam variabel batas. Sini kita input kata lagi, kata akhir. Kita taruh batas supaya dia akan, kita panggil batas supaya dia akan muncul batasnya di sini. Nah, dalam for seperti biasa 3 statement, awal, akhir, pengulangan. Ini seperti yang tadi. Dan kita code, kita input ini, input hasil, input kata hasil. Nanti kita panggil i-nya sama ini rumus bilangan 3N atau deretan 3N. Dia akan mengalir terus, berarti mulai dari 1 kali 3, 2 kali 3, 6. Dia akan kali terus sampai batasnya, sampai batas yang ditujukan. Di sini saya panggil i supaya nanti ada misalnya nomor 1 strap 3, nomor 2 strap 6, begitu. Itu fungsinya ini. Kita lanjut ke tampilkan kata apakah Anda ingin melanjutkan, dan sini kita simpan input tersebut ke dalam variabel lanjut, dan di sini terdapat while. Nah, seperti yang tadi, bahwa selama pengguna menekan Y, dia akan terus mengulang. Tetapi jika kalau user menekan N, dia akan berhenti dan kembali ke menu. Kita masuk ke dalam void, tampilkan palindrom. Sini kita tampilkan palindrom, integer batas, kita beri dua variabel kayak tadi. Kita pakai do while, pengulangan do while. Sini kita sistem CLS untuk membersihkan layar, menampilkan kata angka palindrom, menampilkan kata, masukkan batas angka, menyimpan input pada variabel batas, dan kita input lagi kata. Nah, dalam palindrom ini kita masuk ke dalam rumusnya. Sini kita for pengulangan, statement pertama, statement kedua, pengulangan. Ini kayak tadi, mulai dari 1, batas hasilnya itu lebih kecil daripada batas. Nah, sini dalam rumus palindrom kita sini saya membuat dua variabel, integer asli sama dengan i, balik sama dengan 0. Nah, dalam pengulangan ini, pengulangan palindrom ini mempunyai rumus balik sama dengan balik kali 10 tambah asli modulo 10. Di sini kita harus gunakan rumus ini. Nah, dan bilangan aslinya itu harus lebih besar daripada 0. Mulai dari misalnya angka pertama, kan kita tampilkan hasil dulu ya. Kita tampilkan
palindrom 3, misalnya 200. Nah, ini terdapat ada angka satu angka, 2 angka, 3 angka. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana proses rumusnya menghasilkan yang 1 angka, 2 angka, dan 3 angka di sini. Nah, jika yang misalnya 5 di sini, kita masukkan nilai aslinya itu 5. Nilai aslinya itu 5. Ini yang 1 angka ya, 1 angka. Kita masuk ke dalam rumus, balik sama dengan, baliknya itu kita masukkan nilai 0 kali 10 tambah asli 5, bilangan aslinya tadi 5, modulo 10. Nah, dalam modulo ini kita proses terlebih dahulu. Nah, 5 dalam modulo ini dia punya syarat, dia mengambil atau memproses angka paling belakang. Ya, dia memproses angka atau mengambil angka paling belakang atau paling kanan. Berarti 5. Jadi angka belakangnya 5 itu berarti 5 aja karena 1. Jadi balik sama dengan baliknya tadi 0 kali 10, 0 tambah 5 berarti 5. Nah, ini 5-nya tadi ini kita masukkan ke dalam sini. Bilangan aslinya tadi berapa? Jadi nilai hasil baliknya itu 5. Nah, bilangan aslinya tadi itu 5. Berarti dalam perintah ini akan menghapus angka paling belakang atau menghilangkan angka paling belakang atau paling kanan. Dan nanti menghasilkan 0 jika jika pada proses ini sudah menghasilkan 0, berarti pada operasi ini sudah berhasil dan for loopnya ini akan berhenti. Jadi I-nya tadi berapa? I-nya tadi 5, sama dengan 5 karena baliknya tadi hasil dari rumus ini tadi 5 juga. Jadi ke dalam if ini, dalam kurung if ini akan dibandingkan. Berarti 5 sama dengan 5. Berarti sudah sama. Nah, kalau sama begitu berarti akan dicetak di sini. Di sini kita masuk ke dalam code ND. Salah. Selanjutnya yang angka 2 ya, yang 2 angka, misalnya kita pakai 33. Nah, di sini misalnya aslinya itu 33. Kita masuk ke dalam rumus, baliknya kita 0, masukkan 0 kali 10, aslinya 33, modulo 10. Nah, di sini kita mengambil 3 karena dia memproses cuma angka paling kanan. Ambil 3 baru jadi hasilnya itu balik kali 10. Berarti 0 kali 10, 0 tambah 3 berarti 3. Hasil balik ini, hasil dari rumus ini adalah 3. Nah, bilangan aslinya tadi 33 bagi 10 berarti menghilangkan angka paling belakangnya atau menghapus. Tetapi misalnya 33 kalau dihapus angka belakangnya berarti masih ada 3. Nah, karena masih ada 3 berarti masih lanjut lagi. Nah, masih lanjut prosesnya, kita masukkan lagi ke dalam rumus. Sini ke dalam rumus kita masukkan balik bersama dengan, kan tadi sudah dapat hasil baliknya yang pertama. Jadi kita taruh 3 kali 10 tambah bilangan aslinya tadi 3, modulo 10. Berarti 3 kali 10 30 tambah 3 33 dan hasilnya akan keluar. Jadi I-nya tadi 33 dan baliknya tadi hasilnya tadi ini 33. Nah, selanjutnya yang 100 kita pakai yang 3 angka ya, yang 3 angka. Selanjutnya 3 angka 131. Saya taruh di asli 131 dan kita masuk ke rumus. Nah, balik sama dengan baliknya itu 0 kali 10 tambah aslinya 131 modulo 10. Nah, 131 itu
131. Berarti kita ini dalam modulo ini dia mengambil angka pak ini aja, yang paling kanan atau yang paling belakang. Jadi kita ambil itu satunya saja, satu. Berarti satu di sini. Jadi balik sama dengan 0 kali 10 tambah 1 tambah 1 ya. Ya. Jadi hasilnya itu baliknya itu 1. Jadi bilangan aslinya tadi 131, hilangkan di sini ada perintah hilangkan menghapus angka paling kanan, berarti sisa 13. Nah, kita lanjut lagi karena belum hasilnya 0. Kita lanjut lagi, balik sama dengan baliknya tadi menghasilkan 1 kali 10 tambah bilangan aslinya tadi sisa 13. Berarti kita ambil angka 3 aja karena ini modulo, ambil paling kanan. Dan hasilnya balik sama dengan 1 kali 10 tambah 13. Berarti hasilnya 13. Sini hasilnya 13. Ingat 13. Sini hasilnya 13 dan kita bilang hasilnya tadi sisa berapa ya? Sisa 13 juga. Nah, menghilangkan satunya sisa 1. Ya, masih ada satu belum 0. Ingat 13 dan kita masuk lagi ke dalam rumus, balik sama dengan baliknya, berarti masukkan angka 13. Masukkan angka 13 kali 10 tambah aslinya tadi sisa 1, berarti 1 kali 10. Berarti ya 1 kali 10. Sabar coba. Di sini tadi aslinya 13 dikurang 1 sisa 1. Iya 1. Di sini 113 30. Nah, iya. Berarti sini 1 tadi 1. Sini bilang aslinya tadi sisa 1. Di sini 13 kali 10 130 dan tambah 1 berarti hasilnya 131. Ini sudah dapat itu. Begitu cara pengerjaannya. Kita lanjut lagi. Code ini sebagai enter dan kita input kata apakah ini melanjutkan. Kita masukkan ke dalam variabel lanjut, menyimpan ke dalam variabel lanjut. Sini juga seperti biasa dia akan berhenti jika user menekan N dan akan lanjut terus menerus jika user menekan Y. Nah, kita masuk ke dalam void, tampilkan Fibonacci. Sini saya menggunakan void karena itu tidak memberikan nilai. Sini saya pakai dua variabel integer N sama cara lanjut. Ini untuk integer N kayak tadi aja, kayak sama kayak untuk menyimpan batas, tapi saya pakai N. Di sini pakai do while, pengulangan do while. Sini sistem CLS untuk membersihkan layar. Sini kita code, masukkan batas angka, baru kita simpan ke dalam variabel N. Nah, dalam rumus Fibonacci ini terdapat variabel integer A, B, dan X. Nah, kita masuk langsung aja dalam rumusnya karena ini sudah dijelaskan tadi di atas. Dalam for pengulangan statement 1 mulai dari 1, hasilnya akan lebih kecil daripada batas atau N dan dia akan bertambah terus menerus. Code A, kita panggil A supaya ini kita panggil A. Next, baru kita ini rumusnya. Jadi begini cara kerjanya. Misalnya kita ambil angka pertama 0. Jadi mulai dari 0, misalnya kita menghasilkan tampilkan angka Fibonacci misalnya 200. Misalnya 10. Nah,
kita coba sampai 10. Kita coba saja 10. Misalnya kita mulai dari 0. Kita mulai dari ini ya, mulai dari 0. Nah, kita langsung aja masukkan rumusnya. Ini sudah tersedia A sama dengan 0, berarti kita masukkan A nya itu 0 tambah B nya itu 1, berarti 0 tambah 1 itu hasilnya 1. Nah, next ini kita tulis saja supaya mengerti. Di A tambah B sama dengan next. Nah, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini A sama dengan B, berarti nilai A 1. A sama dengan B, berarti nilai A sama dengan B, nilai B. Berarti sekarang itu nilai A nya itu sekarang 1 dan B nya itu sama nilainya dengan hasil, berarti dia juga 1. Nah, kita masuk ke dalam angka kedua, angka 1, kita masuk ke dalam angka 1. Jadi tadi kan sudah A nya itu sudah menjadi 1 dan B nya itu menjadi 1. Nah, kita masukkan 1 tambah 1 2, berarti next nya itu 2. Nah, kita lanjut lagi 2, berarti B dan next nya itu menjadi 2, jadi 2. Kita lanjut lagi di angka 2, kita masukkan A nya tadi berapa, 1 tambah 2, berarti 1 tambah 2 3. Nah, 3. B nya tadi kan menjadi 2, jadi A nya ini berubah lagi menjadi nilai B, jadi A nya lagi itu 2 selanjutnya, dan B nya itu menjadi 3. Kita lanjut lagi ke 4, berarti 4 berarti 2 tambah 3 5. Nah, dan seterusnya begitulah. Itu penjelasan. Jadi dia akan terus menerus, jadi dia terus ini yang penting nilai A nya ini dan B nya ini akan terus bertambah terus sampai batas. Sini seperti biasa ya, code ini melanjutkan di sini. Di sini kita into main, fungsi utama ini yang akan dijalankan pertama. Nah, kita masuk ke dalam untuk pilihan, kita integer untuk pilihan while di sini while, dan di sini while tanda seru change pilihan itu artinya memastikan input yang dimasukkan pengguna adalah angka. Di sini jadi diproses di sini. Change clear itu artinya menghapus status kesalahan pada change sehingga input berikutnya dapat diproses, dan change ignore mengabaikan buzzer input hingga 100 karakter sehingga input yang salah tidak mengganggu input berikutnya. Ini kita code ini sebagai spasi aja, yang kita code angka kata input, kita input kata input invalid, pilihan harus berupa angka, tekan enter untuk mengulangi. Nah, dalam chain get ini menunggu pengguna untuk menekan enter, karena di sini sudah ada perintahnya. Dia menyuruh pengguna untuk menekan enter untuk mengulangi. Nah, fungsinya nanti ke sini kalau pengguna akan menekan enter. Sini sistem CLS untuk membersihkan layar. Lagi kita return main, mengembalikan kontrol ke main, ke fungsi main lagi. Dan sini switch pilihan sini. Di
Di sini cuma panggil fungsi, kita panggil fungsi tadi supaya misalnya kita panggil satu itu akan terpanggil angka genap. Misalnya kita panggil 2, tampilkan angka 3 ini, misalnya gini. Nah ini berfungsi nih. Nanti fungsinya di sini. Misalnya saya menengok 3. Nah, ini yang berfungsi di sini. Memanggil fungsi ini namanya. Kita memanggil fungsi. Di sini pada sistem CLS lagi untuk membesarkan layar. Ini penting sekali untuk dalam codingan. Di sini kita code pilihan Anda salah. Ini dalam default ini menampilkan pesan jika tidak dalam default ini menampilkan pesan jika tidak pilihan tidak valid atau gimana ya? Kalian memasukkan selain dari 1 sampai 5. Nah, sini kita while pilihan tanda seru dengan 5 berarti mengulangi proses pilihan selama user tidak memilih opsi 5. Berarti dia akan mengulangi proses pemilihan selama user tidak memilih angka 5 ini. Kita return none. Nah, dalam return none ini proses telah dijalankan, selesai dijalankan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.